Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sekarang kita masuk pelajaran agama di hari ini dalam pelajaran 7. Bagi anak-anak yang punya buku agama, silahkan buka halaman 27, pelajaran 7 dengan tema pengampunan Allah. Baik, anak-anak semua, sebelum kita belajar, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh datang kembali di hari ini dalam hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami akan belajar agama karena Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sekalian, di halaman 27 kita akan belajar mengenai pengampunan Allah. Sebelumnya Bapak Guru mau tanya, di sini siapa kalian yang sering atau pernah disakiti atau dikecewakan oleh teman atau siapapun itu? Nah, pasti ada rasa kesedihan kan dalam hati kalian ketika kalian kecewa, ketika kalian sedih dibuat teman kalian ataupun orang lain. Nah, ketika kalian marah, kecewa, sedih, apa yang menjadi tindakan kalian sebagai anak Tuhan? Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sedih ataupun kecewa? Apakah kalian tidak mau berteman lagi, atau kalian menjauh dari dia, atau sudah malah dendam sama teman kalian yang buat kalian kecewa? Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari satu kisah, yaitu kisah Nabi Yunus. Anak-anak semua, pasti tentu kita sudah membaca kitab Nabi Yunus kan? Nah, kita baca kitab Nabi Yunus dari pasal 1 sampai pasal 4, yang dimana Yunus diperintahkan Tuhan untuk memberitakan keselamatan bagi orang-orang yang ada di Niniwe. Nah, pada masa itu ada sebuah kota yang sangat besar yang dinamakan kota Niniwe. Penduduk Niniwe pada saat itu sebelum Yunus memberitakan pertobatan, kehidupan orang-orang Niniwe adalah melakukan yang jahat di mata Tuhan, yang mengecewakan Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan karena betapa jahatnya perbuatan dan tingkah laku mereka. Nah, di pasal 1 dijelaskan bagaimana Tuhan Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe memberitakan keselamatan, untuk menegur bangsa Niniwe, orang-orang Niniwe agar bertobat. Tapi anak-anak, ada satu kisah yang menarik, yaitu Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan keselamatan bagi mereka dan tidak mau untuk menegur orang Niniwe agar tidak melakukan yang jahat. Kenapa? Karena bagi Yunus, orang-orang jahat itu harus mendapat hukuman, tidak perlu yang namanya diampuni. Sehingga Yunus pergi lari dari panggilan yang sudah disuruh, yang sudah ditetapkan Allah bagi dia. Nah, dia tidak mau pergi ke bangsa Niniwe. Tapi kemana Yunus pergi? Yaitu ke Tarsus. Dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan untuk menyelamatkan orang Niniwe. Nah, anak-anak semua, tapi lihat satu hal, bahwasanya ketika Yunus mengingkari panggilan Tuhan, Yunus tidak mau melakukan perintah Tuhan, yang terjadi pada Yunus apa? Di tengah kapal yang ia tumpangi terjadi angin ribut dan badai. Dan pada saat awak kapal ketakutan, bahwasanya Yunuslah yang didapati penyebab dari semuanya itu, sehingga Yunus dibuang ke laut. Ketika Yunus dibuang ke laut, apa yang terjadi anak-anak? Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Setelah Yunus dilemparkan dari kapal, badai pun, ombak pun jadi tenang. Nah anak-anak, setelah itu Yunus berada 3 hari 3 malam di dalam kapal. Yunus berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, ya.
Yunus berada 3 hari 3 malam di perut ikan. Dan di dalam perut ikan, Yunus menyesali perbuatannya di hadapan Tuhan. Sehingga dengan izin Tuhan, Yunus pun dimuntahkan kembali oleh ikan besar yang menelan Yunus. Anak-anak semua, kita melihat bahwasanya dalam kisah Nabi Yunus ini mengajarkan kepada kita bagaimana pengampunan Allah yang sesungguhnya yang ditunjukkan bagi bangsa Niniwe. Pengampunan Allah bukan hanya kepada bangsa Niniwe pengampunan Allah berlaku, tapi kepada semua orang. Begitu juga kita anak-anak. Semua kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Anak kecil dan kita sendiri bisa melakukan yang namanya kesalahan. Orang dewasa juga bisa melakukan yang namanya kesalahan. Bahkan kita pun tidak bakalan terlepas dari namanya kesalahan. Pernah nggak anak-anak buat kesalahan? Contohnya apa nih? Contohnya jahatin teman, jahilin teman, bahkan berbohong. Bahkan melawan orang tua, melawan bapak ibu guru. Nah, apakah itu perbuatan yang salah? Ya, perbuatan yang salah. Jadi kalau kita tahu itu perbuatan yang salah, makanya kita tidak harus boleh melakukan hal itu lagi. Kesalahan yang kita perbuat dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak secara disengaja. Ya. Jadi anak-anak sekalian, kata maaf atau kata ampun itu berarti kita merelakan, mengampuni setiap orang yang berbuat kesalahan bagi kita. Ampun juga berarti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan. Mengampuni berarti memberikan pembebasan dan tuntutan atau hukuman karena kesalahan. Jadi anak-anak semua, ada 3 manfaat mengampuni dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, melakukan kebaikan bagi orang lain. Anak-anak semua, apakah kalian ketika disakitin teman, dibuat teman kecewa, pernah nggak kalian melakukan kebaikan bagi dia? Atau malah kalian juga membuat dia kecewa dan marah? Nah, anak-anak semua, ketika kita diperlakukan jahat, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua, melakukan kebaikan bagi diri sendiri. Ya, dengan mengampuni kita akan merasa bahagia karena telah melakukan kebaikan bagi orang lain. Jadi di dalam hati kita tidak boleh ada namanya dendam, tidak boleh ada yang namanya marah, kecal, atau benci. Tidak boleh. Yang ada di dalam hati kita itu harus ada yang namanya rendah hati dan sukacita dari Tuhan. Terus yang ketiga, melakukan kehendak Allah. Yaitu apa? Mengampuni adalah kehendak Allah bagi kehidupan kita. Perintah Allah bagi kehidupan kita. Jadi ketika kita mengampuni berarti kita melakukan perintah Tuhan. Ketika kita mengampuni, memaafkan teman kita, kita telah melakukan perintah Tuhan. Nah, anak-anak semua, bagaimana kita untuk melakukan hal kebaikan dalam mengampuni? Seperti yang Bapak Guru katakan tadi, 3 hal itu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus, anak-anak. Tuhan Yesus mengampuni kita semua manusia yang berdosa. Tuhan Yesus mengampuni kita dari setiap kesalahan kita. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mengampuni kita, menebus kita dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Jadi anak-anak semua, tidak ada yang boleh mengatakan saya tidak mau mengampuni. Tidak. Tetapi sebagai orang percaya harus mau mengampuni siapapun itu yang bersalah kepadanya. Baik anak-anak, demikian lagu kita, pelajaran kita di pagi hari ini, pelajaran agama kita di pagi hari ini. Kiranya kita selalu bisa mengerti akan perintah Tuhan, memaafkan teman-teman yang membuat kesalahan, dan bahkan tidak ada rasa dendam dan kecewa dalam diri kita terhadap orang lain. Harus dengar-dengaran semana kepada orang tua, harus dengar-dengaran kepada bapak ibu guru, harus melakukan setiap perintah-perintah atau perbuatan-perbuatan yang baik. Oke,
Hari ini tidak ada tugas bagi kita semuanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah selesai belajar tentang agama, hal mengampuni. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Ubah hati kami agar kami dapat terus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.